Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya mewujudkan pembangunan nasional dengan pendekatan membangun dari desa melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Salah satunya adalah kebijakan yang diwajibkan kepada perusahaan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah CSR. Dan kedua adalah kebijakan yang diwajibkan kepada pemerintah desa melalui kebijakan percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan melalui SDGs desa. Kondisi saat ini, kebijakan tersebut terkesan berjalan masing-masing, tidak ada sinergisitas di antara keduanya, yaitu antara pemerintah desa dan perusahaan. Sehingga, para implementer kebijakan ini sering merasa adanya keterbatasan, kelemahan, kekurangan, dan sering mendapat tantangan di dalam implementasinya. Padahal, kebijakan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti yang kita pahami, pembangunan berkelanjutan merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Terdapat beberapa tantangan terbesar dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Tantangan itu antara lain, memastikan pelaksanaan prinsip inklusif dan tidak ada sedikit pun yang tertinggal, mengintegrasikan semua program pemangku kepentingan dalam rencana aksi SDGs, sinergi antara prioritas-prioritas pemerintah dan non-pemerintah, serta membangun database yang komprehensif dan inklusif. Tantangan tersebut hadir di tengah fakta disparitas, perkembangan tiap daerah, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan, serta atmosfer teknokratis yang kadung mengakar. Di Kabupaten Bengkalis saat ini terdapat salah satu perusahaan besar, perusahaan BUMN, yaitu PT Pertamina RU2 Sungai Pakning, yang konsisten dengan mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan CSR. Pengembangan kebijakan CSR untuk SDGs Desa Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan dapat dilakukan melalui program pengembangan sektor pertanian hortikultura di kawasan gambut dan pengembangan sektor perikanan di kawasan mangrove secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik daerah Kecamatan Bukit Batu yang berada di kawasan gambut dan berada di kawasan pesisir laut. Program pertanian dan perikanan dapat berupa konsumsi dan produksi olahan makanan mangrove beserta turunannya dan olahan makanan hortikultura beserta turunannya. Untuk menerapkan program ini, maka dibutuhkan kajian penggalian potensi desa dan kajian pemetaan sosial agar lebih tepat sasaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kebijakan CSR untuk SDGs Desa Tanggap Perubahan Iklim dapat dilakukan melalui implementasi kebijakan program Kampung Iklim yang merupakan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Pengembangan kebijakan CSR untuk SDGs Desa Peduli Lingkungan Laut dapat dilakukan melalui program revitalisasi dan konservasi kawasan mangrove yang sudah terdegradasi akibat adanya abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang laut dan penebangan kayu mangrove. Kegiatannya yang dapat dikembangkan berupa pembibitan mangrove, penanaman mangrove, pembuatan pemecah ombak atau gelombang, serta menjadikan desa wisata mangrove agar kelestarian dan keutuhan hutan mangrove tetap terjaga. Pengembangan kebijakan CSR untuk SDGs Desa Peduli Lingkungan Darat dapat dilakukan melalui program revitalisasi dan konservasi kawasan gambut yang juga sudah terdegradasi akibat adanya kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang dapat dikembangkan berupa pertanian di lahan bekas terbakar, budidaya madu hutan, budidaya jamur dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat peduli api. Penguatan kapasitas kelompok masyarakat peduli api melalui pelatihan pemadaman agar mampu meningkatkan respon time pemadaman dari 7 hari per hektar menjadi 1 hari per hektar. Sertifikasi fireman dan mewirausahakan kelompok masyarakat peduli api jika tidak ada terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan CSR dapat dikembangkan dengan menggunakan model inkremental yang merupakan variasi dari kebijakan sebelumnya. Model pengembangan kebijakan CSR ini masih dianggap relevan dan bijaksana, mengingat banyaknya kemajuan dan prestasi yang telah diperoleh PT Pertamina RU2 Sungai Pakning melalui kebijakan sebelumnya, sehingga pantas untuk dipertahankan. Kemudian, model kebijakan inkremental ini dapat menghemat biaya pembuatannya.
Mengingat kondisi keuangan Pertamina yang semakin sulit dikarenakan adanya kenaikan harga minyak dunia yang dipicu konflik Rusia dan Ukraina. Namun, perubahan global yang begitu cepat termasuk masalah pandemi COVID-19 bisa membuat kebijakan CSR sebelumnya ini berubah menjadi tidak relevan lagi. Untuk itu, perlu adanya inovasi penambahan dan penyempurnaan program-program CSR sebelumnya untuk pengembangan kebijakan CSR, salah satunya berbasis SDGs Desa.